أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة وما أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من ضاق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tilawah Al-Quran dalam surah Al-Qiyamah. Mudah-mudahan dengan menjalankan
yang isi Al-Quran, yang ngajar maupun kita sebagai pendengarnya akan mengadakan dari Allah. Untuk selanjutnya ada pembagian materi. Temanya apa? Juga peningkatan Insyaallah judul utamanya bahas tentang 3 hal yang harus meningkat di dalam bulan Ramadan. Dengan datangnya bulan Ramadan, amal itu bisa meningkat 3 hal yang bermanfaat untuk masa depan kita. Marilah kita ikuti kajian tersebut yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Haji Imanuddin Kamil MPD. Kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat ahli i'tikaf Masjid Raya Puri Teluk Jambe yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini insyaallah kajian ini masih bagian dari interaksi kita dengan Al-Quran. Oleh karena itu yang sedang tilawah Qurannya tetap di tangannya, sehingga sekali lagi kajian ini adalah bagian dari interaksi kita dengan Al-Quran. Karena kita berinteraksi dengan Al-Quran itu tidak hanya sekedar tilawah, tidak hanya sekedar membaca, tapi juga mentadaburi Al-Quran. Itu juga bagian dari interaksi dengan Al-Quran. Bahkan peningkatan dari tilawah itu kemudian adalah dengan tadabbur. Jadi yang sedang pegang mushaf tidak perlu disimpan mushafnya, tetap di tangannya. Kita akan sama-sama mengkaji Al-Quran. Insyaallah peningkatan interaksi kita dengan Al-Quran. Tadi disampaikan materi yang akan kita bahas adalah 3 peningkatan yang harus terjadi pada bulan Ramadan ini melalui ibadah saum Ramadan. Ya. Dari mana 3 peningkatan ini?
Kan bisa saja yang harus meningkat di bulan Ramadan ini mungkin bukan hanya 3 hal, tapi kita akan membahas 3 hal yang harus meningkat karena dasarnya adalah dari yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat saum. Jadi kita akan mendasari pembahasan ini dari ayat-ayat saum. Ayat-ayat saum, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu terdapat di dalam surat apa? Al-Baqarah. Ayat berapa, Pak? 183 sampai ayat berapa, Pak? Ayat 183 sampai ayat berapa? Supaya mudah, 183 itu kan lihat di sampingnya kan ada ainnya, itu enggak? Supaya mudah, ain itu berhentinya di mana satu ain? Berhentinya di ayat berapa, Pak? Satu ain berhenti di ayat berapa? 18. Coba lihat mushafnya. Satu ainnya di mana? Awal ain kan 183. Ya, awal ain. Berhentinya di mana? Satu delapan berapa? 188 satu ain. 183 mulai ain, 188 itu akhir ainnya kan? Itulah satu ain, betul. Nah, satu ain itu satu tema, Pak. Jadi penentuan ain itu bukan sembarangan, bukan asal ya. Bukan dihitung 10 baris berarti satu ain atau 15 baris berarti satu ain. Tidak, beda-beda. Mungkin ada yang 10 baris, mungkin ada yang 15, mungkin ada yang 20, tergantung temanya. Sehingga penentuan ain ini adalah penentuan tema. Coba Bapak-bapak kalau lihat Quran terjemah Quran terjemah Departemen Agama, itu biasanya di atasnya kan suka ada judul. Coba kalau perhatikan Quran terjemah ya, di atasnya suka ada judulnya Quran terjemah yang ada yang dicetak oleh pemerintah Saudi Arabia juga ya. Nah, itu di atasnya suka ada judulnya. Jadi satu ain itu satu tema. Jadi 183, 188 itulah tema saum. Gitu ya, itu tema saum. Kadang-kadang orang-orang menyebutkan ayat saum sampai 187. Padahal 188 itu masih masuk bagian. Bahkan itu inti dari pelajaran saum. Inti dari pelajaran saum itu justru ayat 188-nya. Coba kita baca ayat 188-nya apa? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Kita dididik saum itu tujuannya kita diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, dididik supaya nggak makan sembarangan. Ya kan? Kita dididik saum itu menahan tidak makan ya, di
bukan dari yang haram. Mungkin makanan itu halal milik kita, tapi karena sedang saum kita nggak mau memakannya, ya kan? Setelah selesai saum, ya, yang pelajaran yang harus kita terapkan itu adalah bagaimana kita mampu menahan diri dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang diharamkan itu adalah ya, makan dengan cara yang batil. Ya. Kita mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Itu justru inti pelajaran saumnya. Ya, baik, kita kembali kepada tema. Temanya apa? Temanya adalah 3 peningkatan yang harus meningkat di bulan Ramadan, gitu kan? Ya. Dari mana tiga hal yang harus meningkat ini dari mana? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. 6 ayat saum ini, di sana ada 4 ayat yang menggunakan ungkapan harapan. Ya. Ayat saum sekali lagi 183, 184, 185, 186, 187, 188. Berarti ada 6 ayat. Ada 6 ayat. Kalau kita perhatikan, dari 6 ayat ini ada 4 ayat yang diakhiri dengan la'alla. La'alla itu artinya adalah supaya, agar. Kalau yang belajar bahasa Arab, ya, nahwu, sorot, ya, disebut dengan kalimat taraji. Kalimat taraji itu kalimat harapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharapkan, ya, ingin mengharapkan dari hambanya ini dengan menggunakan kata la'alla. Ada la'allakum, ada la'allahum. La'allakum supaya kalian, la'allahum supaya mereka. Supaya kalian, supaya mereka. Berarti kan Allah menginginkan, betul ya? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. La'allahum yarsudun, supaya kalian mendapati kebenaran. Nah, ternyata ada 4 yang diakhiri dengan la'alla. Kadang-kadang kita fokusnya cuma la'allakum tattaqun saja, supaya kalian bertakwa, padahal ada la'alla yang lain. Coba kita uraikan satu-satu. La'allakum tattaqun di ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 1. Supaya kalian bertakwa. Berarti Allah mengharapkan takwa kita meningkat. Yang kedua, 185. Ayatnya cukup panjang. Ya, la'allakum tashkurun. Diawali ayat tersebut dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra
walitukminul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai penjelas dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan sebagai furqan, sebagai pembeda. Faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan Ramadan, siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan Ramadan, melihat, ya, menyaksikan, falyasum, hendaklah dia saum. Wa man kana minkum maridan, dan barang siapa yang sakit, aw ala safarin, atau sedang dalam perjalanan, fa iddatun min ayyamin ukhar, maka dia boleh tidak berpuasa tapi menggantinya di hari yang lain. Fa iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki bagi kalian kemudahan, wala yuridu bikumul usra, dan dia tidak menghendaki kesulitan. Walitukmilul iddata, dan supaya kalian menyempurnakan hitungan bulan, saumnya disempurnakan 1 bulan penuh. Walitukabbirullah, dan supaya kalian membesarkan nama Allah, ala ma hadakum, atas apa yang Allah tunjuki kepada kalian dengan agama ini, dengan syariat ini, ya, diberikan hidayah iman Islam, kita besarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian bersyukur. Jadi syukur harus meningkat. Lalu yang ketiga, 186, la'allahum yarshudun. Ya, ayatnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Aku mengabulkan permohonan hamba yang meminta, yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, hendaklah dia memenuhiku dan beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, supaya mereka mendapati kebenaran, supaya mereka terbimbing, bertambah hidayahnya. Ini yang ketiga, ya, la'allahum yarshudun. Lalu yang keempat, la'allahum yattaqun. Yang keempat, pada ayat 187, cukup panjang juga ayatnya, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Ya, lanjut ujungnya la'allahum yattaqun. Artinya apa la'allahum yattaqun? Supaya mereka bertakwa. Karena harapan takwa sudah ada di ayat 183 kan? Ya, la'allakum tattaqun sama la'allahum yattaqun, bedanya cuma dhamir saja. La'allakum domirnya antum, supaya kalian, sedangkan la'allahum domirnya hum itu mereka. Tapi yang diharapkan sama-sama takwa. Jadi yang 187 sama 183 dianggap satu. Berarti kesimpulannya ada 3 yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Berharap takwa, berharap syukur,
dan berharap petunjuk bertambah, Pak. Petunjuk meningkat. Nah, inilah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mencek bahasa Sunda mah jujutana gitu ya. Ya apa? Uraiannya 3 hal yang diharapkan meningkat di bulan Ramadan itu, maksudnya uraiannya dari ayat-ayat saum ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berharap 3 hal ini. Ya, berharap kita menjadi takwa, berharap kita bersyukur, berharap kita ya mendapati petunjuk, mendapati kebenaran. Dan 3-tiganya ini ketika Allah Subhanahu wa taala mengharapkan berharap takwa, ya, Allah kasih kuncinya, Pak. Allah kasih jalannya. Supaya kalian meningkat syukurnya, Allah kasih jalannya. Supaya kalian mendapati kebenaran, Allah kasih caranya dan Allah kasih jalannya. Supaya meningkat takwa, jalannya apa? Supaya meningkat takwa, jalannya saum. Supaya takwa meningkat, caranya dengan saum. Oh, ternyata saum itu bisa meningkatkan takwa. Bagaimana saum bisa meningkatkan takwa? Nah, coba kita urai. Saum bisa meningkatkan takwa. Bagaimana caranya saum itu bisa meningkatkan takwa? Apa relevansi saum dengan peningkatan takwa? Sebetulnya semua ibadah itu meningkatkan takwa. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai segenap manusia, wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian, beribadahlah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Allah memerintahkan ibadah, ya, sembahlah Tuhan kalian. U'budu rabbakum. Berarti semua ibadah itu pada dasarnya sebetulnya menjadikan kita bertakwa. Tapi memang hanya saum yang disebutkan secara spesial, secara khusus. Ternyata dari sekian ibadah yang disebutkan secara khusus itu cuma saum. Ya, di ayat 183. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Walaupun sekali lagi sebetulnya semua ibadah itu meningkatkan takwa, tapi Allah menyebutkan secara khusus, ya, saum. Sebab di ayat-ayat lain kalau ibadah lain dengan takwa itu, ya, ibadah lain justru menjadi ciri orang bertakwa. Sholat itu malah lebih kepada bahwa ciri orang bertakwa itu mengerjakan sholat gitu. Surat Al-Baqarah juga, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib, yuqimuna sholat, mendirikan sholat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka infakkan. Jadi mengeluarkan harta, baik itu infak, sedekah, zakat, itu ciri orang bertakwa.
Sebagaimana di ayat lain juga surat Ali Imran, ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian, menuju surga yang luasnya seluas langit seluas bumi, dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan baik di waktu sempit maupun di waktu lapang, maupun di waktu sempit, menginfakkan, mengeluarkan hartanya. Jadi sholat, zakat, ya, sedekah, infak itu menjadi ciri orang bertakwa. Demikian juga haji, apalagi kalau haji. Kalau ibadah haji justru kita butuh takwa untuk mengerjakan haji. Butuh takwa. Ayatnya apa? Ayatnya surat Al-Baqarah juga. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal itu adalah bekal ketakwaan. Ayat ini kalau kita lihat di surat Al-Baqarah itu adalah ayat-ayat yang terdapat di dalam ayat-ayat haji, Pak. Itu ayat-ayat haji. Bagi yang akan melaksanakan haji, Allah berpesan, yang mau melaksanakan haji, pesan Allah, wa tazawwadu, berbekalah kalian. Harus berbekal. Mau melaksanakan haji harus berbekal. Ya, banyak bekal yang harus kita bawa. Tapi ingat, bekal terbaik itu adalah di antara bekal-bekal yang lain, fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang terbaik itu adalah bekal ketakwaan. Jadi mau haji, ya, harus punya bekal takwa. Dan bersyukurlah para calon-calon jemaah haji, kalau tahun ini ada yang sudah terdaftar menjadi calon jemaah haji, bersyukur, Pak. Sebab ibadah haji itu datang setelah ibadah Ramadan. Ya, ibadah haji di bulan apa? Di bulan haji, di bulan Dzul Hijjah itu setelah bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzul Hijjah. Kita mau haji disuruh bekalnya takwa. Di bulan Ramadan Allah ya latih kita supaya menjadi takwa dengan saum di bulan Ramadan. Bersyukur. Ya, yang akan melaksanakan haji takwanya sudah oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya sudah dilatih di bulan Ramadan ini melalui ibadah saum. Nah, jadi ya sekali lagi pada dasarnya semua ibadah itu menjadikan takwa. Tapi memang yang disebutkan secara khusus, secara spesifik itu peningkatan takwanya sangat sangat relevan, itu hanya ibadah saum. Nah, sekarang kenapa ibadah saum meningkatkan takwa? Harus ya ada yang kunci yang harus dipahami dulu. Ada kunci yang harus dipahami. Silakan buka surat Asy-Syams, ya, surat Asy-Syams ayat 5 ya. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha. Ayat 7 atau 8. Mulai dari wa nafsi wa ma sawwaha. Kalau kita mau memahami kenapa saum mampu meningkatkan takwa, maka kita harus memahami dulu ya, kata kuncinya di ayat ini, di surat Asy-Syams. Wa nafsi wa ma sawwaha. Demi jiwa
dan penyempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dia mengilhamkan kepada jiwa jalan dosa dan jalan takwa. Allah mengilhamkan kepada nafas fujur, jalan dosa, wa taqwaha, dan jalan takwa. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya. Inilah 4 ayat yang harus kita pahami baik. Ketika kita memahami 4 ayat ini, maka kita akan mudah memahami kenapa saum itu meningkatkan takwa. Apa relevansinya antara saum dengan peningkatan takwa? Jadi manusia ini unik. Kenapa manusia unik? Karena manusia diberi yang namanya nafas. Unsur manusia ada nafas. Malaikat nggak punya nafas, Pak. Malaikat itu tidak memiliki nafas. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nafas demi jiwa dan penyempurnaannya. Karena manusia unik. Apa uniknya nafas ini? Allah Subhanahu wa taala memberikan nafas di mana nafas ini memiliki 2 potensi sekaligus. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Potensi fujur dan potensi takwa. Jadi nafas ini punya potensi baik, punya potensi buruk, positif dan negatif. Itulah unsur nafas yang ada pada manusia. Dia bisa baik, dia bisa buruk. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, nafas ini, jadi dalam nafas itu katanya ada unsur-unsur kebinatangan, al-bahimah. Bahkan manusia kalau mengikuti unsur-unsur kebinatangan ini, manusia itu bisa lebih binatang daripada binatang itu sendiri. Nafas ini ada unsur kebiasaan, buas. Kalau manusia mengikuti terus unsur kebuasan yang ada pada jiwa manusia, maka manusia bisa lebih buas daripada binatang buas. Lalu ada unsur ketamakan. Dalam nafas ini ada unsur tamak. Kalau mengikuti jiwa ini, mengikuti nafas ini, manusia ini tamaknya luar biasa. Itulah unsur-unsur kata Imam Al-Ghazali yang ada pada nafas. Inilah uniknya bahwa nafas itu berpotensi 2 sekaligus, potensi baik dan potensi buruk. Manusia bisa menjadi baik atau dia menjadi buruk. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya. Siapa yang membersihkan jiwanya itu? Yaitu orang-orang yang mengasah potensi baiknya, orang-orang yang mengasah potensi takwanya, dan memprotek dirinya dari sifat-sifat yang tidak terpuji, sifat-sifat yang buruk. Dia jaga dirinya, dia jaga jiwanya dari penyakit-penyakit hati, dari sifat-sifat yang tidak terpuji, diprotek. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya. Siapa yang mengotori jiwanya? Yaitu orang-orang yang mengasah potensi dosanya, potensi fujur. Dia sering cenderung kepada perbuatan yang tidak baik dan tidak menjaga jiwanya dihinggapi oleh sifat-sifat yang tidak terpuji.
Maka kalau digambarkan kita tulis di tengah-tengah nafas, ya, tulis di tengah-tengah nafas jiwa yang unik ini. Kemudian kita naik ke atas, bahwa jiwa manusia ini bisa mulia, bisa terbang tinggi ke atas, naik kalau dia menempuh jalan takwa dan jalan tazkiyah, ya. Menempuh jalan takwa, menempuh jalan tazkiyah, mensucikannya. Ujungnya adalah aflaha, ujungnya adalah bahagia, sukses. Ujungnya manusia yang seperti ini, ya, jiwanya akan naik, ya, dia akan lebih mulia daripada malaikat. Ketika manusia, ya, nafas ini naik ke atas, menempuh jalan takwa, menempuh jalan tazkiyah, yang ujungnya adalah aflaha, bahagia, gembira, maka manusia ketika itu bisa menempati posisi seperti malaikat, bahkan lebih hebat daripada malaikat. Kenapa? Karena kalau manusia baik, manusia taat kepada Allah, ya, karena menempuh jalan takwa tadi, karena menempuh jalan pensucian jiwa, ya, dia layak diapresiasi, layak diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau ada manusia yang seperti itu, dia sudah berjuang, ya. Manusia kalau menjadi baik itu dia sudah berjuang mengalahkan potensi yang tidak baiknya. Dia kalahkan potensi yang tidak baiknya itu, ya. Sehingga layak diapresiasi. Kalau malaikat taat, memang malaikat itu diciptakan untuk taat, nggak aneh. Sehingga yang layak diberi pahala, diberi surga, yaitu manusia. Kenapa? Karena manusia diberi dua potensi. Melalui nafas itu punya dua potensi, potensi baik dan potensi buruk. Kalau ada manusia baik, berarti dia sudah berjuang, berarti dia sudah berusaha. Nah sekarang, ya, nafas tadi yang naik ke atas, sekarang nafas yang turun ke bawah, ya, nafas yang turun ke bawah karena menempuh jalan fujur, jalan dosa, dan dia membiarkan jiwanya kotor, tidak mau mensucikannya, maka ujungnya adalah khoba, celaka, binasa, merugi. Manusia yang seperti ini derajatnya turun ke bawah, bisa lebih lebih hina daripada binatang. Manusia yang turun derajatnya ke bawah karena menempuh jalan dosa, menempuh jalan yang mengotori jiwanya, maka dia mungkin bisa lebih binatang daripada binatang, bahkan bisa lebih iblis daripada iblis itu sendiri. Meluncur turun ke bawah, gitu. Makanya kemudian, ya, nafas itu ada 3 kategori. Ada nafas ammarah, ada nafas lawamah, ada nafas mutmainnah. Ya, nafas ammarah. Apa itu nafas ammarah? Ammaratun bisu. Nafsu ammarah bisu itu adalah nafas yang selalu condong mengikuti, ya, keburukan. Itu disebut nafsu ammarah. Yang kedua nafsu lawamah. Lawamah itu artinya yang mencela, ya, banyak mencela. Kenapa disebut nafsu lawamah? Karena jenis nafsu yang ini itu nafsu yang sering kalah. Kalau tadi yang ammarahnya itu sudah, ya, sudah otomatis selalu dimanja
diraja dengan nafsunya, dikuasai oleh nafsunya, dia cenderung mengikuti yang buruk-buruk, nafsu ammarah. Kalau yang lawamah ini, dia sering kalah, sehingga kemudian dia sering mencela dirinya sendiri. Orang-orang yang sebetulnya ingin naik ke atas, tapi kemauannya lemah, tekadnya lemah, sehingga ibarat orang yang sedang mendaki, ya, panjat tebing tuh, yang naik ke atas sudah sampai mau di puncak, tapi kemudian jatuh lagi ke bawah, berusaha naik lagi, jatuh lagi ke bawah, terus saja seperti itu. Itulah nafsu lawamah yang seringkali dikalahkan oleh nafsunya. Ya, dia berusaha untuk naik ke atas, tapi sekali lagi karena tekadnya lemah, irodahnya, kemauannya tidak ada, kemauannya lemah, maka seringkali dia jatuh terus. Jadi jatuh bangun aja, sehingga ketika jatuh dia mencela dirinya sendiri. Itu nafsu lawamah. Dan yang ketiga adalah nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Itulah, ya, nafsu mutmainnah itu nafsu yang yang menempuh jalan takwa, nafsu yang menempuh jalan tazkiyah, pensucian jiwa, pensucian diri. Nah, kalau kita sudah memahami ini, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa fungsi saum? Saum itu mendidik nafas, saum itu mendidik jiwa, mendidik jiwa supaya disiplin, mendidik jiwa, ya, supaya istiqomah, mendidik jiwa supaya sabar. Itu kan yang dilatih oleh saum. Kita, ya, ketika saum itu, ya, sebetulnya kan orang yang saum tidak mengerjakan apa-apa. Orang yang saum tidak mengerjakan apa-apa. Ya, kalau saya tanya, sebetulnya ibadah saum itu ngapain sih? Ngapain orang yang saum? Orang yang saum itu nggak mengerjakan apa-apa. Baca Quran beda lagi. Ini mah ibadah saumnya. Kalau kita ya, ini kan kalau kita sholat ada yang dikerjakan, gerakan ruku, sujud, ada yang dikerjakan. Kita ibadah haji ada yang dikerjakan, bahkan sedekah, infak ada yang dikerjakan. Sekarang kalau orang saum, ngapain itu orang saum? Nggak ada yang dikerjakan, tidak ada yang dikerjakan. Sahur, Pak, orang yang saum itu apa yang dikerjakan orang sahur itu persiapan untuk saum. Persiapan. Nabi menyuruh kita untuk saum itu persiapan sahur dulu, gitu kan? Karena kata Nabi, bedanya saum umatku dengan umat terdahulu adanya sahur. Jadi ketika kita sahur belum mulai saum, belum, karena sahur itu persiapan. Saumnya kan, mulai saumnya itu kan ketika berkumandang adzan, itulah dimulai kita melaksanakan saum. Nah, sejak itu ngapain? Apa yang dikerjakan? Nggak ada yang dikerjakan, karena orang yang saum tidak mengerjakan apa-apa. Orang yang saum itu menahan diri, ya. Orang yang saum sekali lagi cuma menahan diri, menahan tidak makan, menahan tidak minum, menahan tidak berhubungan suami istri, menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Dia tahan, menahan. Jadi orang yang saum tidak mengerjakan apa-apa. Orang yang saum itu hanya menahan diri. Berapa jam kita menahan diri selama saum? Berapa jam? Kurang lebih 13 atau 14 jam. 13 atau 14 jam. Dikali 1 bulan,
Ya, 30 hari, kalau 13 dikali 30 hari 390 jam. Kita menahan, dilatih untuk menahan 390 jam. 390 jam itu kurang lebih 15 atau 16 hari, Pak. 15 atau 16 hari. Itu sama dengan sholat kita selama 1 tahun. Ya, kita saum 1 bulan, pendidikan yang didapatkan adalah pendidikan menahan diri, ya, setara 13 jam sehari itu setara dengan 390 jam. 390 jam itu sama dengan 15 hari atau 16 hari, itu setara dengan sholat kita selama 1 tahun. Gimana sholat 1 tahun? Kita sholat sehari semalam berapa jam? Kita sholat sehari semalam berapa jam? Ada berapa waktu sehari semalam? 5 waktu yang wajib, ya. Kita hitung yang wajib. Yang wajib 5 waktu sehari semalam. 1 kali sholat berapa jam? 1 kali sholat berapa jam? 1 kali sholat. Ada yang bilang 5 menit katanya. Wah, terlalu sedikit ya 5 menit, sama wiridannya kan 10 menit lah ya. 10 menit. 10 kali 5 50 menit. Sudah digenapkan saja 60 menit. 60 menit itu berarti 1 jam. Berarti sehari kita sholat 1 jam. Waktu yang diambil 1 jam. Kalau sebulan berapa jam? 30 jam. 30 jam itu berapa hari? 30 jam itu 1 hari 6 jam. Betul? Kalau 1 tahun kali 12. Ya kan? Tadi kan ini hitungan sebulan. Sebulan kita sholat itu cuma sehari 6 jam. Kalau setahun kali 12. 1 kali 12, 12. 6 kali 12, 72. 72 itu sama dengan 72 jam sama dengan 3 jam. 12 tambah 3 15. 15 hari. Kita sholat 1 tahun, itu waktu yang dipakai cuma 15 hari. Ya, tadi hitungan kita saum menahan diri, ya, selama 1 bulan itu 390 jam. 390 jam itu kalau dibagi 60, ya, itu sama dengan 15 atau 16 hari. Jadi kita saum 1 bulan seperti kita sholat selama 1 tahun. Ya. Itulah yang dididik oleh saum. Jadi saum ini mendidik kita supaya disiplin, mendidik jiwa kita. Nafas tadi, nafas yang punya cenderung kepada perbuatan yang tidak baik, ya kan? Ya. Cenderung mengotori mengotori jiwa. Sekarang dibersihkan melalui ibadah saum. Jiwa kita dibersihkan, jiwa kita dididik supaya fokus, supaya sabar, supaya komitmen, supaya punya kemauan yang tinggi, ya, tekad yang kuat. Karena orang yang saum itu tekadnya kuat. Kalau tekadnya tidak kuat, orang yang saum mau aya nu tamat, ya, nggak akan tamat kalau tidak punya tekad yang kuat. Ya. Orang yang saum itu dididik fokus kepada tujuan. Ya. Dan yang paling penting lagi juga, orang yang saum itu dididik supaya dia bisa menahan diri dari kesenangan sesaat, menunda kesenangan sesaat demi mendapatkan kesenangan jangka panjang. Itu yang paling penting. Ya, orang yang saum dilatih untuk menunda kesenangan sesaat demi mendapatkan kesenangan jangka panjang. Dan ternyata kemampuan menunda kesenangan sesaat
demi mendapatkan kesenangan jangka panjang, itu ternyata harus dimiliki oleh orang yang mau sukses. Orang kalau mau sukses hidupnya, dia harus punya kemampuan ini. Orang-orang yang tidak memiliki kemampuan menunda kesenangan sesaat demi untuk kesenangan jangka panjang, jangan diharapkan dia bisa sukses. Ya. Kalau dalam ilmu orang-orang ahli-ahli psikologi, ahli-ahli psikolog itu menyebutnya dengan instant gratification, ya. Jadi kesenangan sesaat. Kita lihat anak-anak, ya, anak-anak yang punya kemampuan menunda kesenangan sesaat demi untuk mendapatkan, ya, kebahagiaan, kesenangan yang jangka panjang, itu anak-anak yang akan sukses. Ya, yang akan sukses. Misalkan ada anak yang kalau anak-anak yang sebayanya malah main game, gitu kan? Main game itu kesenangan bukan? Nah, kesenangan main game. Tapi ada anak yang tidak ya, dia mampu menahan diri karena dia pengen belajar, maka dia tahan. Ya. Dia tunda kesenangan sesaatnya itu, dia tunda. Ya. Nah, anak-anak yang seperti ini itu dia akan sukses. Atau ada anak yang rajin nabung, dikasih uang jajan sama orang tuanya 20.000, dia cuma jajankan 10.000. Ya. Punya uang, anak-anak punya uang 20.000, membelanjakan semuanya, itu kesenangan bukan? Itu kan kesenangan. Tapi ketika ada anak yang dia sudah punya kemampuan menunda kesenangan saat saya punya uang 20.000, saya tidak akan jajankan semuanya, saya tabung 5.000, itu kan menunda kesenangan sesaat. Ya, membelanjakan semuanya bagi seorang anak, ya dibelanjakan semuanya mengikuti keinginan dirinya, ya itu kan memuaskan diri, gitu ya, memuaskan diri. Nah, anak-anak yang tadi rajin menabung berarti dia anak-anak yang mampu menunda kesenangan sesaat. Inilah yang dididik oleh saum, dididik oleh saum. Sedangkan ketakwaan, jamaah sekalian, ketakwaan itu, ya, dari banyak definisi tentang takwa, inti ketakwaan itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itulah inti takwa. Praktek takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Pertanyaannya, apa halangan terbesar manusia untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya? Apa halangan yang dihadapi, halangan terbesar yang dihadapi oleh manusia selain godaan setan? Selain godaan setan, apa yang dihadapi oleh manusia? Halangan terbesarnya ya dirinya sendiri, ya kan? Untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu, halangan terbesarnya justru datang dari dirinya sendiri. Ya, selain tadi godaan setan. Kalau godaan setan itu faktor eksternal, tapi diri sendiri itu faktor internal. Ya, faktor internal. Maka ketika manusia jiwanya itu lemah, jadi nggak punya tekad yang kuat, nggak punya kemauan, ya, dia tidak bisa sabar, dia tidak bisa menunda kesenangan sesaat, ya jangan diharapkan dia bisa menjalankan takwa ini, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, jangan diharapkan. Ya. Tidak perlu untuk digoda oleh setan. Setan tinggal ngeliatin aja, karena jiwanya sendiri, dirinya sendiri sudah akan menariknya, gitu kan? Jadi nafsunya sudah akan menariknya
kepada jalan-jalan fujur. Nah, tidak perlu iblis dan setan ikut campur. Itu sudah dari faktor internal sendiri, nggak perlu faktor eksternal. Maka disinilah relevansi ibadah saum dalam peningkatan takwa. Karena saum mendidik jiwa supaya kuat, supaya sabar, supaya disiplin, supaya punya kemampuan menahan kesenangan sesaat demi mendapatkan kesenangan abadi, kesenangan jangka panjang. Di dalam hadis disebutkan, lis-shaimi farhatani, bagi orang yang saum itu akan mendapatkan dua kegembiraan. Kegembiraan farhatun inda fitrihi, gembira ketika berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya. Jadi Allah memberikan kepada orang yang saum dua kebahagiaan, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Bahagia di dunia itu adalah ketika berbuka. Saat-saat berbuka puasa itu adalah saat-saat kebahagiaan yang mungkin tidak bisa digambarkan bagaimana bahagianya. Semua orang yang akan berbuka puasa akan merasakan kegembiraan yang sama. Mau anak-anak, mau orang tua, mau laki-laki, mau perempuan, pasti ketika menjelang berbuka itu, tiba waktu berbuka, pasti gembira, pasti bahagia. Kan beda kalau nggak puasa. Kalau nggak puasa ikut buka bersama misalkan, tapi dia nggak puasa, dia nggak akan bahagia seperti orang yang berpuasa. Kenapa? Karena secara ilmiah juga, secara teori, ya, sebab memang Allah sudah menciptakan dalam diri manusia itu, kalau dia berhasil mengerjakan sesuatu, ya, kalau dia punya project, punya pekerjaan dan dia selesai mengerjakannya, mengerjakan tugasnya, maka itu dalam tubuh manusia akan mengeluarkan enzim-enzim kebahagiaan. Ada enzim dopamin, ada apalagi ya, banyak ya enzim-enzim kebahagiaan itu keluar, sehingga dia gembira karena menyelesaikan pekerjaannya, gitu. Kan saum dari subuh, dari adzan subuh menahan sampai kemudian adzan maghrib, alhamdulillah gembira selesai saumnya. Maka dengan sendirinya enzim-enzim kebahagiaan itu keluar, maka dia bergembira. Ya. Jadi itu kegembiraan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gembira ketika berbuka. Nah, nanti kegembiraan yang sama akan didapatkan oleh manusia di akhirat, yaitu ketika bertemu dengan Tuhannya, ketika bertemu dengan Allah, bertemu dengan Tuhannya. Jadi seakan-akan, jangan sekalian, ya, masa kita hidup sampai bertemu dengan Allah seakan-akan ini masa kita berpuasa juga. Bertemu dengan Allahnya seakan-akan itu masa berbukanya kira-kira. Memang pada hakikatnya ketika kita hidup ini, kita hidup dikasih 60 tahun, kita banyak berpuasa. Seperti orang yang berpuasa dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berpuasa dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu, ya. Nah, inilah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengharapkan takwa meningkat, maka Allah kasih jalannya, Allah kasih caranya takwa meningkat itu dengan saum. Kenapa saum bisa meningkatkan takwa? Karena saum akan mendidik jiwa manusia supaya sabar, supaya konsisten, komitmen, ya,
kemudian mampu menunda kesenangan sesaat demi mendapatkan kesenangan jangka panjang. Ya. Baik ya, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu tentang syukur, meningkat syukur, bagaimana caranya? Kalau lihat ayatnya, mungkin sedikit saja kita uraikan ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Qur'an. Syukur akan meningkat dengan meningkatkan interaksi kita dengan Al-Qur'an. Interaksi dengan Al-Quran yang bukan hanya sekedar membaca, tapi kita bisa mengambil hidayah Al-Quran itu sehingga kita paham, karena Al-Quran itu sebagai petunjuk. Ketika kita paham ya, dengan Al-Quran, kita memahami, maka kita akan semakin menyadari betapa Allah Maha Kasih, betapa Allah Maha Sayang, betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala memberi kita pedoman hidup sehingga kita bersyukur ya, sehingga syukur kita keluar. Allah itu sayang sama kita sebagai manusia diberi ya, pedoman hidup ya, Allah sayang sama kita. Yang kedua, dengan cara kita menikmati ibadah yang ada pada bulan Ramadan ini. Kita nikmati ibadah yang ada di bulan Ramadan ini dengan penuh kesyukuran. Karena pada hakikatnya syariat yang Allah turunkan untuk kita bukan untuk menyusahkan kita, bukan untuk menjadikan kita sengsara, tidak. Saum yang Allah wajibkan bukan untuk menyusahkan kita, tapi Allah menghendaki kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sehingga dengan demikian kita semakin mendapatkan keagungan ajaran ini, keagungan agama ini. Betapa ya, syariat yang Allah turunkan ini luar biasa ya. Betapa agung. Karena Allah Subhanahu wa taala, misalkan ibadah saum ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat saum ini menjelaskan begitu gamblang tentang ibadah saum. Kalau ada fleksibilitas, ada toleransi, kalau memang sedang sakit, ya udah nggak usah saum, tapi nanti diganti di hari yang lain. Kalau sedang bepergian boleh tidak saum, ganti di hari yang lain. Kalau tidak mampu, ya, walalladzina yutiqunahu, nggak mampu saum karena lanjut usia misalkan, ya ganti membayar fidyah. Kan keliru sekali ibadah saum ini dengan toleransi, ada fleksibilitas, gitu kan? Ya. Sehingga kata Allah, yuridullahu bikumul yusra. Allah tidak menghendaki kesulitan dengan ibadah saum ini, bukan untuk menyusahkan kita. Bahkan kebalikannya, bahwa saum itu memberi manfaat kepada manusia. Sampai sekarang kan tidak ada ahli kesehatan, tidak ada ahli kedokteran yang mengatakan puasa itu berbahaya, saum itu berbahaya bagi tubuh. Nggak ada yang mengatakan itu. Bahkan kebalikannya, semua ahli kesehatan, semua ahli kedokteran menyampaikan bahwa puasa itu bermanfaat untuk kesehatan, puasa itu bermanfaat untuk tubuh manusia. Silahkan kalau kita searching di Google ya, di internet, puasa dan kesehatan, kita akan menemukan beragam artikel, beragam riset, penelitian ya, penelitian yang membuktikan bahwa puasa itu menyehatkan tubuh. Bukan cuma jasmani yang sehat, tapi rohani juga sehat ya, jadi kesehatan jasmani dan rohani. Bahkan ada satu penelitian yang dilakukan oleh peneliti Jepang ya, yang menemukan autopagi di dalam orang yang berpuasa itu akan menghasilkan autopagi ya. Autopagi itu jadi ada sel-sel yang rusak
yaitu kemudian dihancurkan sel-sel yang rusak, itu terjadi pergantian dengan regenerasi dengan sel-sel yang baru. Jadi saum itu mampu meregenerasi sel-sel. Ya, itu penelitiannya kemudian mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 2016. Hadiah Nobel adalah penghargaan bagi ilmuwan, ya, penghargaan yang sangat bergengsi. Ya, sampai seperti itu, dan banyak penelitian-penelitian yang lainnya yang bukan hanya dilakukan oleh peneliti Muslim, tapi peneliti-peneliti yang bukan Muslim, ya, mereka meneliti, ya, luar biasa dari puasa ini, ya, puasa yang bisa menyehatkan tubuh. Ya, jadi kan kembali kemaslahatannya untuk manusia itu sendiri. Ya, maka jemaah sekalian, kesyukuran akan meningkat dengan kita melakukan interaksi dengan Al-Quran sampai kita paham bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk, ya, maka kita gali Al-Quran agar kita paham, sehingga ketika kita paham kita menyadari betapa Allah Maha Sayang, sehingga kita dibimbingnya, kita diberi petunjuk supaya kita tidak tersesat di dalam hidup ini. Dan yang kedua, dengan menikmati ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini, kita nikmati dengan penuh kesyukuran. Nah, itu akan meningkat rasa syukur. Jadi kita beribadah itu, ya, dimotivasi karena cinta kepada Allah, ya, sehingga syukur bertambah. Dan yang terakhir, ya, hidayah bertambah, ya, dengan menjaga hubungan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ayatnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ini tentang doa munajat. Di bulan Ramadan ini ada momen-momen spesial, ya, di mana orang-orang yang berdoa, orang-orang yang bermunajat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka, ya, supaya petunjuk bertambah, supaya kita tetap berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah putus hubungan dengan Allah. Terus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ya, barangkali kita cukupkan tadabbur kita, ya, di kesempatan malam hari ini. Sekali lagi, ini adalah bagian dari peningkatan interaksi kita dengan Al-Quran, bukan sekedar kajian, ya, tapi juga kita tetap, ya, ini tetap interaksi kita dengan Al-Quran. Kalau tadi Bapak-Bapak sedang mengaji, kemudian disela oleh kajian ini, insya Allah melanjutkan ngajinya sebetulnya, ya, hanya dengan cara peningkatan mentadaburi, karena yang kita bahas itu adalah tetap, ya, dari ayat-ayat Al-Quran yang kita tadaburi. Demikian barangkali yang dapat disampaikan, yang benar datang dari Allah, yang salah dari kekeliruan pribadi saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.